Biasanya fitur email yang ada pada router Mikrotik digunakan untuk mengirimkan file backup router secara berkala ke email kita. Nah, untuk tutorialnya sebenarnya sudah pernah kita buatkan pada video sebelumnya. Namun, untuk saat ini Google sudah memperbarui keamanannya sehingga kita tidak bisa menggunakan tutorial yang sudah kita bahas pada video sebelumnya untuk mengirimkan file backup secara berkala ke email. Nah, penasaran seperti apa caranya akan kita bahas pada video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Mikrotik memiliki fitur email yang biasanya fitur email ini atau tool email ini digunakan untuk mengirimkan file backup secara otomatis atau secara berkala ke email kita. Dengan harapan apa? Mungkin suatu saat nanti router kita terdapat permasalahan yang mengharuskan kita untuk melakukan net install atau install ulang, maka kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi dari awal. Kita bisa mengambil file backup yang ada di email kita, kemudian nanti ketika si router kita ini sudah menyala, kita bisa melakukan restore. Untuk tutorialnya seperti apa? Sebenarnya tutorialnya sudah pernah kita buatkan pada video sebelumnya. Kita sudah buatkan step by stepnya untuk konfigurasi backup, konfigurasi secara berkala ke email kita. Tetapi untuk tutorial tersebut tidak bisa lagi kita gunakan untuk saat ini. Kenapa? Karena Google sudah memperbarui keamanannya sehingga kita tidak bisa menggunakan tutorial dari video sebelumnya tersebut. Yang awalnya konfigurasi email di Mikrotik itu kita bisa mengisikan alamat email kita, alamat akun email kita, kemudian di bawahnya kita mengisikan password akun dari email kita. Nah, itu tidak bisa kita gunakan lagi karena mungkin dirasa sangat rentan terhadap akun Google Mail kita. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan itu nanti tetap menggunakan alamat email kita, kemudian untuk passwordnya tidak lagi menggunakan password Google email kita, tetapi akan menggunakan password aplikasi yang sudah digenerate secara otomatis oleh Google. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tutorial update mengenai backup konfigurasi router menggunakan email dari Gmail. Nah, cara pertama yang kita lakukan di sini adalah kita perlu mengaktifkan yang namanya verifikasi 2 langkah pada akun Gmail kita. Jadi kita bisa buka akun Gmail kita atau akun Google kita. Anda bisa menggunakan Google Chrome atau menggunakan Firefox. Kemudian kita bisa pilih email yang kita gunakan, katakanlah email yang saya gunakan yang ini. Nah, di sini kita bisa klik ke dalam aplikasi Google, kemudian klik menu akun. Nah, di menu akun ini kita bisa langsung aktifkan verifikasi 2 langkah ini atau kita bisa lihat dulu ke menu keamanan yang tersedia di sebelah kiri ini. Nah, kemudian di bawah ini ada yang namanya verifikasi 2 langkah. Nah, fitur ini yang perlu kita aktifkan untuk menggunakan fitur sandi aplikasi pada Google Mail kita. Kita bisa aktifkan di sini. Kemudian isikan passwordnya. Nah, untuk verifikasinya Anda bisa menggunakan nomor seluler Anda, bisa menggunakan SMS atau telepon. Di sini juga terdapat opsi yang lain. Ada kunci keamanan dan juga ada perintah Google. Kebetulan di sini saya menggunakan kebetulan saya menggunakan nomor handphone saya saja. Kemudian kita bisa selanjutnya. Nah, kemudian kita tunggu sampai verifikasi kode dari Google ini masuk ke dalam handphone kita. Kita bisa coba cek. Jika kita sudah mendapatkan, kita bisa langsung isikan untuk kodenya. Oke, jika sudah kita bisa klik selanjutnya.
Berhasil aktifkan verifikasi 2 langkah, kemudian jika sudah kita bisa aktifkan fitur ini. Nah, seperti ini untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkahnya. Kemudian kita bisa back. Masih di dalam menu keamanan, di bagian bawah ini ada yang namanya sandi aplikasi. Nah, sandi aplikasi ini yang nanti si Google ini dia akan menggenerate password khusus untuk aplikasi yang kita gunakan. Sehingga kita tidak lagi menggunakan password dari akun Google Mail kita. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa klik di sini. Kita isikan password kita lagi. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini untuk sandi aplikasi. Untuk pilih aplikasinya di sini ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan. Tapi contohnya di sini kita bisa menggunakan custom aplikasi. Misalnya di sini namanya adalah Mikrotik. Jika sudah, kita bisa klik buat. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan sandi aplikasi untuk email yang kita gunakan saat ini. Jadi nanti password ini atau sandi ini kita isikan di dalam menu email yang ada pada router Mikrotik kita. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil mengaktifkan yang namanya verifikasi 2 langkah pada Google kita dan juga kita sudah membuat password khusus atau sandi aplikasi pada akun Google Mail kita, maka langkah selanjutnya di sini kita bisa lakukan konfigurasi yang ada pada router Mikrotik. Jadi di sini kita bisa coba konfigurasi, kita bisa remote menggunakan aplikasi Winbox. Kita bisa coba remote di sini. Nah, ini adalah router yang saya gunakan. Kebetulan router yang saya gunakan ini serinya adalah RB951UI2HND. Kemudian untuk melakukan konfigurasi email sebenarnya di sini konfigurasinya sama seperti konfigurasi yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Jadi kita bisa masuk ke dalam menu email. Kemudian di sini kita pada parameter server kita bisa isikan alamat SMTP Gmail. Jadi seperti ini. Nah, smtp.gmail.com. Kemudian untuk port yang kita gunakan adalah portnya 587. Kemudian start TLS di sini kita bisa yes, pilih yes. Kemudian from ini katakanlah router yang kita gunakan ini adalah router gateway. Kemudian user dan password. User ini adalah akun dari Gmail kita, akun Google kita. Katakanlah akunnya adalah seperti ini. Kemudian untuk passwordnya kita bisa isikan password yang sudah kita dapatkan dari sandi aplikasi Gmail tadi. Jadi kita bisa copy saja. Nah ini kita bisa copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah pengujiannya, apakah router kita ini bisa mengirimkan email atau tidak, kita bisa gunakan yang namanya parameter send email ini. Kita bisa coba klik di sini, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian untuk server kita bisa isikan SMTP Gmail lagi. Kemudian untuk TLS-nya kita bisa aktifkan. Kemudian parameter selanjutnya to ini adalah email tujuannya, jadi nanti kita ngirim emailnya itu kemana sih? Misalnya untuknya adalah ke email yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian from-nya, ini from-nya dari email yang kita setting tadi. Nah, kemudian di sini subjeknya misalnya tes, bodinya misalnya tes email. Jika sudah seperti ini kita bisa coba klik send email. Apakah email ini bisa terkirimkan ke alamat email ini atau tidak? Kita coba klik. Nah, jika sudah kita bisa coba
lakukan cek ke dalam akun Gmail kita. Kita bisa coba lihat apakah ada email yang sudah kita tes ini tadi atau tidak. Kita bisa klik Gmail dan ternyata ini dia emailnya. Oke, berarti di sini konfigurasi email kita sudah benar. Maka langkah selanjutnya di sini kita akan coba membuat perintah atau komen supaya si router ini nanti dia bisa membuat file backup secara otomatis. Kemudian untuk file backupnya itu nanti akan dikirimkan ke email Gmail kita. Nah, caranya adalah kita bisa remote lagi router MikroTik kita. Kita bisa manfaatkan yang namanya menu System Script. Nah, di System Script di sini kita bisa klik tombol Add. Kemudian name-nya kita misalnya berikan seperti ini, backup router misalnya. Kemudian untuk perintah-perintahnya atau komennya nanti akan kita tuliskan di dalam kolom source di sini. Tetapi untuk tipsnya kita bisa manfaatkan yang namanya new terminal supaya penulisannya itu nanti tidak salah. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencoba membuat file backup yang ada pada router kita menggunakan new terminal ini. Perintahnya adalah kurang lebih seperti berikut. System backup, kemudian save, name misalnya backup GW. Misalnya seperti ini. Oke, kita coba enter. Oke, kita cek di dalam file. Oke, ternyata komennya benar. Di sini kita bisa hapus. Kemudian untuk komen yang sudah kita buat tadi, kita bisa copy, kemudian kita bisa paste di sini. Jika sudah, kita bisa coba berikan delay supaya nanti ketika file backupnya ini sudah dibuat, ada delay kurang lebih beberapa detik, kemudian baru file tersebut dikirimkan ke email kita. Perintahnya atau komennya ketika kita delay adalah seperti ini, delay time. Misalnya sebentar aja, 3 detik. Seperti ini, kita coba tes apakah berjalan. Oke, berjalan. Kita coba copy. Kita paste di sini. Kemudian lagi di sini kita akan coba membuat perintah untuk mengirimkan email. Nah, caranya di sini kita bisa tampilkan email tadi, send email ini. Nah, biar tidak bingung. Jadi seperti ini. Seperti ini. Oke, berarti perintahnya kurang lebih kita bisa masuk ke tool email, kemudian send. Untuk servernya adalah smtp.gmail.com. Kemudian kita aktifkan TLS-nya, start TLS, kita bisa pilih yes. Kemudian kita bisa isikan alamat email tujuannya. Katakanlah email yang saya gunakan adalah ini. .com. Kemudian from ini dari email kita. Nah, kemudian katakanlah diberi subjek, misalnya adalah backup GW gini. Kemudian untuk bodinya atau isi dari emailnya kita bisa gunakan tanda kutip seperti ini supaya nanti bisa menggunakan spasi. Misalnya, halo, ini dia file backup router gateway terbaru. Kemudian untuk file, nah filenya ini kita bisa isikan file yang tadi sudah kita buat, yaitu backup GW. Ini harus kita tuliskan sama persis. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita kasih ekstensi .backup. Jika sudah, di sini kita bisa copy saja.
Di sini tidak bisa kita tes karena tadi file backupnya sudah kita hapus. Kita copy saja. Di sini tadi ada delay. Sorry, bukan di sini. Tadi kita harusnya di sini. Nah, ini dia. Kita paste saja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tipnya di sini kita bisa panjangkan, nah supaya tidak terpotong. Jadi di sini kita bisa sambung seperti ini, kemudian ini .com. Subjeknya juga pastikan tersambung. Nah, ini terpotong kita pastikan juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa apply, kemudian oke. Kita coba buka lagi tadi di sistem script. Nah, kita bisa coba lakukan tes atau pengujian terhadap script yang sudah kita buat. Kita coba cek di menu file juga. Seperti ini. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa jalankan scriptnya. Nah, oke. Yang pertama berhasil dieksekusi backup gw.backup, kemudian ada delay kurang lebih 3 detik. Kemudian setelah itu file ini nanti akan dikirimkan ke akun Google Mail yang kita gunakan atau yang kita tuju tadi. Kita juga bisa coba cek ke akun Gmail-nya tadi. Ini akun Gmail-nya dan ini dia file backup dari router kita. Dan ini sudah berhasil. Berarti langkah selanjutnya di sini supaya konfigurasi atau script ini bisa dijalankan secara berulang atau secara berkala, maka kita bisa manfaatkan yang namanya menu scheduler. Jadi kita bisa ke dalam menu sistem, kemudian scheduler. Nah, di sini kita bisa buat schedule baru. Misalnya kita beri nama schedule untuk backup router 30 hari misalnya. Kemudian di router saya ini kebetulan belum waktunya masih belum sinkron, jadi nggak apa-apa. Di sini yang perlu kita setting adalah intervalnya, misalnya 30 hari atau misalnya 90 hari juga bisa. Nah, seperti ini. Jika sudah on eventnya, di sini kita isikan backup router. Kemudian supaya ini nanti bisa berjalan, Anda bisa start time-nya, bisa Anda isikan waktu sekarang atau dari si routernya nyala. Misalnya di sini kita cek time-nya berapa? 46. Misalnya kita isikan time-nya 46.30 misalnya. Jika sudah, kita bisa apply oke. Jadi untuk time ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan waktu yang ada pada router teman-teman masing-masing. Kebetulan di tempat saya ini waktunya masih belum sinkron, jadi masih seperti ini. Kita tunggu sampai detik 30. Nah, dan di sini sudah berjalan 1 kali untuk schedule-nya. Dan untuk perintah ini atau scheduler ini nanti akan dijalankan lagi setiap 30 hari. Jadi setiap 30 hari si router akan mengirimkan file backup secara otomatis ke akun Google Mail kita. Kita bisa coba cek yang menggunakan scheduler apakah berhasil, dan ini dia yang menggunakan scheduler barusan. Jadi seperti itu tadi konfigurasi update mengenai backup konfigurasi otomatis ke email Gmail. Jadi di sini Google sudah memperbarui keamanannya sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan password dari akun Google yang kita gunakan tersebut. Tetapi di sini yang pertama kita harus mengaktifkan yang namanya verifikasi 2 langkah, kemudian yang kedua kita perlu membuat yang namanya sandi aplikasi. Jadi akun Google kita juga akan aman dan informasi seperti password tidak bisa dilihat oleh akun yang lain atau oleh administrator router yang lainnya. Berdasarkan dengan konfigurasi yang sudah saya lakukan tadi, untuk parameter time itu masih belum menunjukkan waktu yang sekarang, alias waktunya itu masih salah. Masih menampilkan waktu bawaan dari
pabrik. Nah, bagaimana caranya supaya si waktu yang terdapat pada router ini bisa sinkron dengan waktu yang benar saat ini? Nah, jika Anda tahu jawabannya seperti apa, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan router Mikrotik seperti yang saya gunakan seperti ini, ada juga Mikrotik seri yang lain, seri access point, seri switch, seri router core atau router yang lainnya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di citraweb.com dan juga teman-teman juga bisa dapatkan di marketplace kesayangan teman-teman. Untuk nama tokonya adalah Citraweb. Silahkan dikunjungi dan juga silahkan dibeli, silahkan check out. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video yang lainnya, silahkan tuliskan saja pertanyaan atau ide videonya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.